Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kholisin sebagai dosen pembimbing mata kuliah pendidikan agama Islam, dan yang saya hormati dan cintai pula para pemirsa yang menyaksikan video ini. Perkenalkanlah, saya Rahir Muammar Ramadika Putra dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan Universitas Diponegoro Semarang, ingin menyampaikan sedikit ilmu saya yang berjudul meneladani akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah, yang artinya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Kemudian pada ayat yang lain Allah menjelaskan pada surat Al-Qalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Engkau yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas pada kedua ayat di atas Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia, memiliki budi pekerti yang luhur, sehingga beliau dapat kita jadikan suri tauladan, panutan kita, patokan kita, dasar kita dalam kita berperilaku sehari-hari, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Lantas pertanyaan yang muncul adalah, apakah kita dapat menyamai perilaku atau akhlak dari Nabi Muhammad SAW? Saya rasa jawabannya tidak bisa, sebab Nabi Muhammad merupakan seorang nabi yang maksum, bebas dari dosa, dan kita adalah manusia biasa yang memiliki banyak dosa yang juga bisa khilaf, sehingga kalau kita ingin menyamai tidak bisa. Nah, kemudian bagaimana dong kita melakukannya? Saya akan menjawabnya dengan simpel saja. Kita lakukan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad apa yang kita bisa. Contoh, sholat duha, berpuasa, sedekah, infak, sholat wajib. Hal-hal tersebut adalah hal-hal yang mudah dilakukan. Namun, jangan pernah Anda meremehkan hal tersebut, sebab apabila kita niati dengan sepenuh hati mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita dapat menjadi umat yang berbakti kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah pahala yang akan kita dapat jauh lebih besar dan jauh lebih banyak. Para pemirsa yang menyaksikan video ini, ada dua hal yang saya simpulkan dalam kehidupan ini, yaitu yang pertama adalah kesabaran dan yang kedua adalah keikhlasan. Nabi Muhammad SAW pun saja pernah diuji kesabaran dan keikhlasan beliau. Yang pertama adalah ketika beliau berdakwah, di mana beliau mendapat perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua secara terang-terangan. Banyak pro kontra yang terjadi di sana, dari ancaman pembunuhan. Namun Allah juga tidak semata-mata melepas Nabi Muhammad begitu saja. Allah tetap melindungi beliau. Yang kedua yaitu pada umur 6 tahun beliau sudah menjadi yatim piatu. Saya yakin banyak pemirsa yang menyaksikan video ini merupakan orang-orang yang pada umur 6 tahun mendapat kasih sayang penuh dari kedua orang tua. Namun Nabi Muhammad berbeda. Beliau ditinggal selama-lamanya oleh orang tuanya, dan kemudian dia diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Baik, kesimpulan dari video ini adalah, mari kita teladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Apabila kita tidak dapat menyaingi atau menyamai akhlak Nabi Muhammad SAW, maka kita bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti tadi sholat, puasa, zakat, sedekah. Semua itu hal-hal yang mudah, namun saya ingatkan bahwa jangan pernah remehkan hal tersebut. Saya yakin juga
setelah ada kesulitan ada kemudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ada kesulitan kemudian akan ada kemudahan. Seperti contohnya pada saya sendiri, PCI ini saya hampir duduk pencuri karena tunjukkan pamit masih ada label ini dari toko yang waktu itu tidak sempat dilepas dan alatnya mati. Jadi ketika saya memakai peci ini, maka banyak beranggapan bahwa saya seorang pencuri. Saya bersikap sabar, ikhlas, sabar. Memang kenyataan seperti ini, dan kalau saya mengembalikannya ke toko, saya justru dikira sebagai pencuri. Ya sudah, ini menjadi identitas saja. Baik, kesimpulannya tadi sudah, dan akhir kata, contohlah surat Al-Ikhlas. Maksudnya apa? Al-Ikhlas kata ikhlas tidak ada di ayat surat Al-Ikhlas, namun surat Al-Ikhlas tetap kukuh dan tegak menjadi surat Al-Ikhlas yang ternyata sesuai hadis bahwa isi dari surat Al-Ikhlas adalah sepertiga dari Al-Quran. Sekian dari saya. Saya meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.